anugerah pengharapan yang tidak tergoyahkan dalam Kristus Yesus menyertai kita hari ini, Jumat 18 April 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyediakan pengampunan di atas kayu salib untuk kami semua, tolonglah kami ya Allah untuk memahami dengan baik maksud Allah melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Esra 9 ayat 13 hingga ayat 15. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan segala bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Para pendengar renungan Oasis Fajar, judul renungan kita ialah pengampunan di Jumat Agung. Ayat 13a menjadi penekanan. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini segenap umat gereja Tuhan merayakan Jumat Agung, sebuah karya penggenapan janji penyelamatan Allah bagi umat manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Esra pasal 9 menggambarkan permohonan pengampunan dosa umat Israel oleh Imam Esra. Umat Israel sudah melakukan dosa kenajisan dengan kawin campur seperti hal yang dilarang oleh hukum Taurat dalam Ulangan 7 ayat 3-4. Sehingga keturunan-keturunan orang Israel menyembah berhala. Di sini kita memahami bahwa pernikahan di dalam Tuhan adalah sebuah upacara yang sakral dan penting karena menyangkut kepercayaan atas keselamatan jiwa manusia. Imam Esra tidak hanya meminta pengampunan Allah, tetapi disertai dengan penegasan tindakan pertobatan segenap umat Israel dengan pemisahan diri dari kenajisan perkawinan campur yang sudah terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, William Wood, pendiri Gereja Bala Keselamatan, mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan kekristenan, bahwa bahaya terbesar yang akan dihadapi abad mendatang adalah agama
tanpa Roh Kudus, kekristenan tanpa Kristus, pengampunan tanpa pertobatan, keselamatan tanpa kelahiran kembali, politik tanpa Allah, dan surga tanpa neraka. Pengorbanan Kristus di kayu salib harus ditanggapi dengan serius oleh orang Kristen di zaman sekarang ini, agar tidak menyimpang dari ketetapan standar pengudusan Allah. Kekudusan Allah adalah mutlak. Tindakan penundukan yang diharapkan adalah berani untuk tampil beda dengan tidak serupa dengan dunia ini, sehingga karya Kristus yang agung yang diperingati hari ini tidak sia-sia. Pengampunan di Jumat Agung bukanlah ritualitas yang berulang tiap tahun dengan tidak bermakna, tetapi merupakan bagian yang mengingatkan dan memberikan kesempatan untuk setiap orang menikmati kasih karunia dan hidup dalam penerimaan pengampunan Allah dan dalam tindakan pertobatan yang sungguh. Penegasannya, pengampunan sejati hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertobat dan percayalah kepadanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu bagiku. Tolong aku menghargai kesempatan hidup yang Engkau berikan untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin.